Kau harus menikah denganku. Kenapa? Aku tidak berhutang apapun padamu. Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Bayangkan, 3 tahun hidup di penjara. Dan saat akhirnya pulang, yang menyambutnya bukan keluarga, melainkan cibiran, ejekan, dan tatapan yang membuat langkahnya terasa berat. Itu yang Arfan rasakan hari itu. Ia bahkan belum sempat duduk di rumah kecilnya, ketika tiba-tiba, sebuah mobil mewah berhenti tepat di depan pintu. Dari dalam, turun seorang wanita kaya berpenampilan sempurna. Langkahnya tegap, matanya tajam, dan seluruh warga langsung berhenti berbicara. Ia berdiri di depan Arfan, menatap lurus tanpa ragu, dan mengucapkan kalimat yang membuat seluruh kampung terdiam. Kau harus menikah denganku. Sahabat, sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan bagi pendengar pertama, selamat datang di channel 1000 Kisah Nyata. Jangan lupa subscribe channel ini ya, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati lainnya. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pintu besi penjara itu terbuka perlahan. Deritannya memanjang, seperti suara yang ingin menahan langkah seseorang agar tidak benar-benar pergi. Di ambang pintu, berdirilah seorang pria kurus. Wajahnya tirus, kulitnya tampak lebih gelap karena terlalu lama jauh dari matahari. Itulah Arfan. 3 tahun hidupnya terkunci, dan hari ini ia keluar sebagai orang yang sama sekali berbeda dari dirinya yang dulu. Tas kecil lusuh tergantung di bahunya. Tidak ada yang menjemput. Tidak ada sahabat yang menghampiri. Tidak ada keluarga yang tersisa. Hanya petugas yang mengangguk singkat, seolah melepas seorang tahanan bukanlah hal yang berarti apapun. Angin pagi menyentuh wajahnya, namun tidak memberi sensasi kebebasan. Justru membuat dadanya terasa sesak, karena ia tahu dunia luar tidak akan menerimanya seperti dulu. Ia melangkah keluar dari gerbang penjara dengan langkah pelan. Setiap langkah terasa seperti menjejak tanah asing. Ia berjalan sendirian di jalan aspal yang mulai terang oleh matahari terbit. Truk-truk besar melintas cepat. Para penjual sayur mulai membuka lapak, dan beberapa tukang ojek duduk sambil mengobrol. Kehidupan tampak normal. Namun tatapan orang-orang kepada Arfan membuat semuanya terasa berbeda. 2 lelaki parubaya yang sedang menyeruput kopi di warung dekat terminal menghentikan obrolan mereka ketika melihat Arfan lewat. Salah satu dari mereka mengenal wajah itu. Ia mengangkat dagu sambil berbisik pada temannya. Itu yang dulu masuk penjara, kan? Iya, yang katanya kasusnya berat. Suara itu tidak terlalu keras, tapi cukup untuk menusuk telinga Arfan. Ia menunduk, mempercepat langkah, seolah ingin menghilang dari sorot mata siapapun. Ketika ia melewati anak-anak yang sedang bermain bola di pinggir jalan, mereka berhenti. Salah satu anak muda memandang Arfan dengan tatapan takut. Bola yang menggelinding ke dekat kaki Arfan tidak mereka ambil. Mereka hanya berdiri di tempat, menatap tanpa suara. Arfan pun menendang pelan bola itu kembali ke arah mereka. Anak-anak itu buru-buru menjauh. Seakan bola itu tiba-tiba menjadi benda berbahaya setelah menyentuh sepatu Arfan. Ia menarik napas panjang. Ia tahu, ini baru permulaan. Dan permulaan selalu yang terburuk. Perjalanannya berlanjut sampai ia masuk ke angkot tua yang berhenti di pinggir jalan. Sopir menatapnya agak lama, sebelum akhirnya menerima uang dengan ekspresi yang tidak bisa ia tebak. Dalam angkot itu, Arfan duduk diam, memelototi ujung sepatu yang mulai usang. Ia bisa merasakan tatapan beberapa penumpang yang duduk jauh darinya, namun tetap mengawasinya melalui pantulan kaca. Setelah perjalanan panjang dan sepi, Arfan tiba di gang menuju rumah lamanya. Jalan sempit itu masih sama seperti dulu, dipenuhi jemuran baju, sepeda anak-anak yang terparkir sembarangan, dan suara televisi dari rumah yang pintunya selalu terbuka. Namun yang berbeda adalah tatapan orang-orang yang mengenal wajahnya.
Seorang ibu yang sedang menyiram tanaman terhenti ketika melihat Arfan berjalan melewati pagar rumahnya. Mulutnya terbuka sedikit, sebelum akhirnya ia memanggilkan tetangganya dari dalam rumah. Itu Arfan. Sudah pulang rupanya. Sungguh? Sudah keluar. Bisik-bisik itu mengikuti langkah Arfan hingga ia tiba di rumah yang berada di ujung gang. Rumah kecil dengan dinding kusam itu tampak lebih tua dari yang ia ingat. Catnya mengelupas, pintunya retak di beberapa bagian, dan jendela kayunya terlihat rapuh. Arfan mengangkat tangan dan mendorong pintu itu perlahan. Pintu itu berderit pelan, membiarkan aroma lembab dan debu menyambutnya. Semua perabotan masih berada di tempatnya, hanya tertutup lapisan tipis debu. Di dinding, foto ibunya masih tergantung. Wanita berhijab dengan senyum lembut yang tidak akan bisa ia lihat lagi. Arfan menutup pintu, duduk di kursi kayu yang mulai goyah, dan menatap foto itu lama sekali. Ia mengusap bingkai foto dengan ujung jarinya. Bibirnya bergetar pelan. "Maaf, Bu." Suara itu lirih, hampir tenggelam dalam keheningan. Ada penyesalan di sana. Ada luka lama yang tidak akan sembuh. Hari itu terasa panjang. Ia menghabiskan beberapa jam hanya duduk, mendengarkan suara dari gang, suara orang-orang yang sudah mulai membicarakannya. Setiap suara menghantam jiwanya seperti batu kecil yang dilemparkan tanpa henti. Sebenarnya dia itu salah apa sih sampai di penjara? Aku dengar ada orang kaya yang terlibat. Sudah keluar, tapi tetap saja namanya buruk. Arfan berdiri, berjalan ke jendela, lalu menutup tirainya. Ia tidak ingin melihat dunia luar dulu. Ia baru kembali, tapi rasanya ingin pergi lagi, entah kemana. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan diri, tapi detak jantungnya justru semakin cepat. Ia merasa diawasi, dinilai, dihakimi, meskipun tidak ada yang mengetuk pintunya. Hingga akhirnya, suara itu terdengar. Bukan suara orang berbicara, bukan suara motor lewat, bukan suara televisi tetangga, tapi suara mesin mobil mewah yang berhenti tepat di depan rumahnya. Suara rem halus itu membuat seluruh gang mendadak hening. Lalu terdengar gumaman pelan dari tetangga-tetangga. Mobil siapa itu? Warna hitam mengkilap begitu, pasti orang kaya. Aduh, siapa datang ke rumah Arfan? Langkah-langkah berlari muncul. Anak-anak keluar dari rumah. Ibu-ibu berdempetan di pagar. Bapak-bapak berpura-pura mengecek ban motor. Semua ingin tahu. Arfan membuka sedikit tirai dan melihat sebuah mobil hitam besar yang tidak pernah ia bayangkan akan berhenti di depan rumahnya. Mobil itu terlalu mahal untuk berada di gang sempit seperti ini. Pintu mobil terbuka perlahan. Seorang wanita turun. Tidak ada yang salah identitas. Semua mata mengenal wajah itu. Naila Ardelia. CEO muda yang terkenal dingin, tegas, dan tak pernah terseret rumor apapun. Ia mengenakan setelan putih elegan, rambut disanggul rapi, langkahnya mantap, penuh percaya diri. Dalam lingkungan sempit ini, ia tampak seperti seseorang dari dunia lain. Waduh, kok bisa Naila Ardelia kesini? Astaga, jangan-jangan dia salah alamat. Atau jangan-jangan. Bisik-bisik itu semakin ramai. Arfan membeku. Ia tidak percaya. Bagaimana mungkin wanita seperti itu datang ke rumahnya? Untuk apa? Mengapa? Naila berjalan mendekat. Langkahnya tenang, tidak tergesa-gesa. Setiap langkah membuat orang-orang di gang menahan napas. Ia berhenti tepat di depan pintu rumah Arfan. Tok, tok, tok. Ketukan itu jelas, tegas, tidak ragu. Arfan menatap pintu dengan dada yang berguncang. Ia ingin menunggu, ingin membiarkan siapapun di luar pergi. Tapi suara di luar terlalu ramai untuk diabaikan. Semuanya menunggu ia membuka pintu. Dengan napas berat, ia berjalan mendekat. Tangan yang dingin itu menggenggam gagang pintu. Ia membuka perlahan, membiarkan cahaya siang masuk. Dan di sana, hanya berjarak beberapa langkah, berdiri wanita elegan dengan tatapan yang tidak bisa ditebak. Naila menatapnya lama. Tatapan yang seakan memeriksa luka-lukanya, lembah gelap di bawah matanya, dan masa lalu yang ia coba sembunyikan.
Arfan ingin bicara, tapi suaranya hilang. Lalu, dengan suara datar namun menembus dada, Naila berkata, "Kau harus menikah denganku." Arfan membatu. Warga terperangah. Dan dunia yang baru beberapa jam kembali ia kenal, kini kembali runtuh di hadapannya. Arfan berdiri di ambang pintu, tubuhnya seolah membeku. Kata-kata yang baru saja keluar dari bibir wanita itu masih bergema di telinganya. Kalimat yang seharusnya diucapkan dengan cinta, atau setidaknya dengan emosi, justru diucapkan oleh Naila dengan nada yang datar, tenang, dan penuh kepastian. Tidak ada keraguan, tidak ada senyum, tidak ada rasa malu. Hanya perintah halus yang dibungkus dalam kalimat yang terdengar seperti keputusan akhir. Gang di depan rumah langsung kacau. Bisik-bisik pecah seperti ombak besar. Ponsel diangkat, mata membesar, tangan mengibas, dan langkah-langkah kecil berlari mendekat untuk mendapatkan posisi terbaik melihat adegan itu. Nyata ini, Naila Ardelia melamar Arfan. Wah gila, dunia sudah mau kiamat nih. Itu narapidana loh. Kok bisa? Arfan ingin menutup pintu. Tubuhnya bergerak setengah. Tangannya terangkat sedikit. Namun Naila menahan pintu dengan satu gerakan ringan. Ia tidak mendorong. Tidak memaksa. Hanya meletakkan jemari runcing itu di tepi pintu. Namun cukup untuk membuat Arfan berhenti. "Biarkan aku masuk," ucap Naila pelan. Nada itu bukan ancaman. Bukan pula permohonan. Hanya penegasan. Dan entah kenapa, Arfan tidak bisa menolak. Ia melangkah mundur. Pintu terbuka lebih lebar. Dan Naila masuk begitu saja ke dalam rumah yang sempit, lembab, dan gelap itu. Warga yang menonton hampir serempak menahan napas, seakan menyaksikan sesuatu yang tidak boleh mereka lewatkan. Arfan menutup pintu setelah Naila masuk. Gang kembali riuh, tapi suara mereka hanya terdengar samar dari balik dinding. Naila berdiri di tengah ruang tamu. Matanya menyapu seluruh sudut rumah. Ia tidak tampak jijik, tidak tampak canggung, tidak tampak ragu. Padahal ruangan itu jauh dari kata layak. Lantai dingin tanpa karpet, dinding yang retak, kursi kayu yang hampir patah, dan aroma lembab yang sudah terlalu lama menempel. Namun Naila tampak seperti seseorang yang berada di ruang rapat mewah. Tenang, teratur, yakin. Seolah ia sudah tahu persis apa yang akan ia hadapi di sini. Arfan berdiri beberapa langkah darinya. Tangannya menggenggam ujung bajunya sendiri. Ia tampak gelisah. Pandangannya tidak berani bertemu mata Naila. "Aku tidak mengerti apa maksudmu," ucap Arfan pelan. Suaranya serak, seperti baru saja bangun dari mimpi buruk panjang. Naila tidak langsung menjawab. Ia melangkah ke arah dinding yang memajang beberapa foto lama. Ia berhenti tepat di depan foto ibunda Arfan. Jemarinya menyusuri bingkai foto itu, seakan ia mengenali wajah itu. Namun ia tidak mengatakan apapun tentang itu. Setelah beberapa detik hening, Naila menoleh. "Kau pasti kaget," ucapnya datar. Arfan mengernyit. "Kaget? Aku bahkan tidak tahu kenapa kau ada di sini." Naila mendekat. Langkahnya pelan, namun tajam. Setiap langkah terasa seperti memotong jarak antara masa lalu yang gelap dengan masa depan yang tidak ia inginkan. Ketika jarak mereka hanya tinggal sehelai nafas, Naila menatap wajah Arfan dari dekat. Sorot matanya tajam, namun ada sesuatu yang lain di balik kedinginan itu. Sesuatu yang tidak bisa Arfan tebak. "Kau ingat aku?" tanya Naila pelan. Arfan langsung menunduk. Dan sunyi itu berbicara lebih keras dari jawaban apapun. Naila menghela napas tipis, lalu melangkah mundur. Ia duduk di kursi kayu reot dekat meja. Kursi itu sedikit bergoyang, namun Naila tetap duduk dengan elegan, seolah kursi itu dibuat khusus untuknya. "Arfan," panggilnya lembut, namun tetap tegas. "Duduklah." Laki-laki itu tidak bergerak. "Arfan," ulang Naila, kali ini lebih dalam. Arfan akhirnya menuruti. Ia duduk di lantai, bukan di kursi lain. Ia tidak berani berbagi level tempat duduk dengan wanita seperti Naila. Bahkan berada dalam satu ruangan saja sudah cukup membuat dadanya bergetar.
Ketegangan itu menggantung seperti kabut tebal. Naila menyilangkan kaki. Tatapannya mengarah ke jendela yang tertutup rapat. Cahaya matahari menembus sedikit melalui celah kecil di atasnya. Aku pikir kau mungkin butuh waktu untuk bernapas setelah keluar dari sana, ujar Naila. Tapi waktu adalah hal yang tidak bisa kita miliki sekarang. Arfan mengangkat wajah sedikit. Matanya terbelalak. Apa maksudmu? Naila tidak langsung menjawab. Ia menatap ke arah meja kecil di mana tergeletak segelas air yang sudah lama tidak tersentuh. Setelah beberapa detik, ia kembali fokus pada Arfan. Kau tidak berhutang apapun padaku, ucap Arfan. Suaranya mulai gemetar. Aku sudah menjalani hukumanku. Aku tidak ingin terlibat lagi dengan masa lalu. Naila tersenyum kecil. Senyum itu bukan senyum manis. Bukan pula senyum puas. Senyum itu seperti seseorang yang sudah tahu jawaban dari teka-teki yang diperjuangkan banyak orang. Kau salah besar, Arfan. Ia mendekatkan tubuhnya sedikit, mencondongkan diri tanpa kehilangan wibawa. Justru kau satu-satunya orang yang bisa menyelamatkanku. Arfan terpaku. Napasnya berhenti sejenak. Naila melanjutkan. Kali ini lebih dingin. Bukan hanya menyelamatkanku. Menyelamatkan perusahaan. Menyelamatkan nama keluargaku. Dan mungkin menyelamatkan hidupmu sendiri. Arfan menggeleng cepat. Tubuhnya mulai panik. Aku tidak mau terlibat lagi. Aku tidak mau kembali menyentuh apapun dari keluarga Ardelia. Aku sudah membayar semuanya. Aku sudah menjalani 3 tahun itu untuk... Ia berhenti. Kata itu tercekat di tenggorokannya. Untuk siapa? Untuk apa? Untuk alasan apa ia masuk penjara? Naila memandanginya lama. Diamnya seperti pisau. Kau masih tidak berubah, ucap Naila perlahan. Selalu mencoba menyembunyikan luka itu di balik diam. Arfan memalingkan wajah. Naila berdiri. Ia berjalan ke arah dapur, memandangi wastafel tua dan panci-panci berkarat. Ia menyentuh meja dapur yang dingin dan berdebu. Lalu ia kembali ke ruang tamu, berdiri di depan Arfan. Kau pernah bekerja untuk keluargaku, ucapnya. Sebagai sopir pribadi, kau mengantar kakakku kemana-mana. Kau tahu banyak hal yang orang lain tidak tahu. Arfan menutup mata rapat. Nafasnya memburu. Tangan kirinya meremas ujung celana. Naila melanjutkan. Ada satu nama yang tidak bisa kau dengar tanpa kehilangan warna wajahmu. Katanya pelan, namun menusuk. Arfan membuka mata. Dan Naila mengucapkan nama itu. Alena Ardelia. Waktu seperti berhenti. Arfan tidak bergerak. Mata itu kehilangan cahayanya. Bibirnya terbuka sedikit. Namun tidak ada kata yang keluar. Naila melihat reaksi itu tanpa berkedip. Ya. Ucap Naila. Kakakku. Ruangan itu mendadak terasa lebih sempit. Lebih sesak. Lebih dingin. Naila menghela napas. Lalu duduk kembali. Suaranya melembut. Namun justru semakin menusuk. Aku tahu kau tidak bersalah, Arfan. Tubuh laki-laki itu menegang seperti tali yang ditarik terlalu keras. Kau masuk penjara bukan karena kejahatanmu, lanjut Naila. Kau masuk penjara karena kau melindungi seseorang. Arfan berdiri tiba-tiba. Kursi tempat Naila duduk bergetar sedikit. Ia berjalan mundur, menahan napas yang tidak teratur. Berhenti, ucap Arfan dengan suara rendah. Jangan bawa-bawa masa lalu itu. Naila berdiri mengikuti. Namun sebelum Arfan sempat menjauh, Naila berkata dengan nada yang benar-benar membuat dunia kecil itu runtuh sekali lagi. Kita harus menikah, Arfan. Sekarang. Arfan membeku. Naila berdiri tegak, menatapnya tanpa kedip. Bukan karena aku mencintaimu. Bukan karena simpati. Tapi karena kau adalah satu-satunya orang yang bisa menggagalkan rencana pamanku. Naila mengambil satu langkah kecil mendekat. Dan karena kau adalah satu-satunya orang yang pernah melindungi kakakku sampai akhir hayatnya. Arfan bergidik. Ia memalingkan wajah. Namun suaranya pecah ketika ia membisikkan kata itu. Aku tidak mau kembali ke dalam gelap itu.
Naila mengangguk pelan. Kau tidak punya pilihan, Arfan, ucapnya lirih. Kita berdua tidak punya. Di luar, warga masih berkerumun, menunggu apa yang terjadi di balik pintu itu. Di dalam, dua masa lalu yang saling terkunci kembali bertemu, dan keduanya tahu. Langkah mereka tidak akan pernah kembali sama seperti sebelumnya. Hening memenuhi ruangan kecil itu. Hening yang bukan sekadar sepi, melainkan sepi yang menelan udara. Setiap detik terasa panjang, menyiksa, dan penuh tekanan. Arfan berdiri memunggungi Naila, tubuhnya sedikit membungkuk, seolah menahan beban yang tiba-tiba kembali jatuh di pundaknya. Naila berdiri tak jauh darinya. Wanita itu tidak menunjukkan keraguan sedikitpun. Tatapannya lurus, dingin, namun berisi tekad yang tidak mudah dipatahkan. Sejak masuk rumah ini, ia tidak sekalipun terlihat kehilangan kendali. Justru kehadirannya seperti badai yang tahu persis kemana harus bergerak. Arfan menelan ludah pelan. Ia menggenggam rambutnya. Kedua siku bertumpu pada dinding. Napasnya naik turun, tidak teratur. Seolah paru-parunya menolak menerima kenyataan yang terulang ini. Aku tidak akan ikut dalam permainan keluarga kalian, ucap Arfan akhirnya. Suaranya rendah, serak, namun memaksa. Aku sudah bayar semua itu. Aku sudah kehilangan banyak. Naila menutup mata sejenak, menarik napas. Lalu ia melangkah mendekat. Arfan, panggilnya perlahan. Tidak ada jawaban. Jika kau menolak, maka pamanku akan berhasil mengambil alih semuanya. Perusahaan, keluargaku, hidupku. Naila berhenti tepat di belakang Arfan. Jarak mereka kini hanya sehelai bayangan. Dan kau tahu lebih dari siapapun, apa yang mampu ia lakukan. Arfan perlahan membuka matanya. Bayangan masa lalu melintas cepat. Suara pecahan kaca. Jeritan seseorang. Serangan yang tiba-tiba datang malam itu. Lampu yang padam. Dan tubuhnya yang terseret dalam gelap. Menanggung sesuatu yang seharusnya bukan miliknya. Ia menutup mata lagi. Lebih erat. Berhenti, bisiknya. Naila tidak berhenti. Ia justru mengambil langkah kecil agar berdiri di sisi Arfan. Memandang wajah lelaki itu yang penuh luka lama. Kau dipenjara untuk melindungi seseorang, ucap Naila. Dan aku tahu siapa orang itu. Arfan membuka mata cepat. Sorotnya tajam, terkejut. Namun sekaligus ketakutan. Ketakutan yang ia pendam selama 3 tahun, yang ia kunci rapat-rapat, kini mulai retak. Naila tidak mengalihkan pandangan. Kau melindungi seseorang yang dekat dengan kami, lanjutnya. Seseorang yang membuatmu rela menanggung semua kesalahan. Arfan menggeleng. Suara napasnya menjadi berat. Kau tidak paham, ucap Arfan. Kau tidak pernah tahu apa yang terjadi malam itu. Naila membalas cepat. Aku tahu Alena tidak bersalah. Arfan terpaku. Seluruh tubuhnya menegang. Nama itu kembali menghantamnya seperti palu. Alena. Nama yang tidak pernah ia ucapkan selama 3 tahun. Nama yang ia coba kubur namun selalu menghantuinya di malam-malam gelap. Arfan memalingkan wajah. Namun bahunya bergetar halus. Naila melihatnya. Ada luka dalam tatapan itu. Luka yang hanya bisa dimiliki oleh seseorang yang kehilangan seseorang paling berharga. Aku tahu bagaimana kakakku, ucap Naila dengan suara yang lebih lembut. Ia bukan orang yang akan membiarkan orang lain menanggung dosa jika ia memang bersalah. Ia wanita baik. Wanita yang kau antar selama berbulan-bulan. Wanita yang kau lindungi pada malam terakhirnya. Arfan menutup mata lama. Napasnya gemetar. Naila menatapnya lama sebelum berkata, kau berada di tempat kejadian itu dengan dia. Kau melihat semuanya. Wajah Arfan berubah, seperti seseorang yang terseret kembali ke masa lalu. Kedua tangannya mencengkeram meja dekatnya, mencoba menahan tubuhnya agar tidak goyah. Aku sudah bilang, ucap Arfan dengan suara pelan namun tegang. Aku tidak mau membahas itu lagi. Naila mendekat 1 langkah. Ia berdiri tepat di depan Arfan, menatapnya dari jarak dekat. Kalau kau tidak mau membahasnya,
Ucap Naila dengan nada yang halus namun penuh tekanan. Maka paman akan mengubah versi ceritanya. Ia akan memutar balik semuanya. Ia akan menggunakan masa lalumu untuk menjatuhkanmu. Dan aku. Naila terdiam sebentar. Aku tidak bisa membiarkan itu. Arfan menatap Naila dengan mata yang perih. Ada kemarahan, ada rasa lelah, dan ada sesuatu yang Naila tidak bisa jelaskan. Sesuatu yang mirip penyesalan yang terlalu berat untuk diungkap. Aku tidak peduli apa yang terjadi pada diriku, ucap Arfan perlahan. Jika aku harus dihancurkan lagi, biarkan saja. Naila mencondongkan tubuh sedikit. Tapi aku peduli, ucapnya tegas. Arfan seperti ingin tertawa, namun wajahnya tidak mampu menunjukkan ekspresi apapun. Ia memandangi lantai yang berdebu. Kenapa? Tanyanya dengan suara hampir tidak terdengar. Naila tidak langsung menjawab. Ia mengalihkan pandangannya ke foto ibu Arfan di dinding. Kemudian ia mendekat dan menyentuh bingkainya pelan. Karena kakakku mempercayaimu, ucap Naila. Arfan memejamkan mata. Kali ini ada air yang mulai menggenang di sudutnya. Namun ia menahannya. Ia menahan semuanya dengan sekuat tenaga. Naila berjalan kembali ke arah Arfan. Waktu seakan melambat. Setiap langkahnya membawa satu kenangan yang tidak pernah hilang. Dan aku, ucap Naila perlahan, mempercayai penilaian kakakku. Arfan menggeleng cepat. Napasnya tersengal. Naila, kau tidak tahu apapun. Kau tidak tahu apa yang kakakmu alami. Kau tidak tahu apa yang ibumu lakukan. Arfan langsung menutup mulutnya. Naila menyipitkan mata. Tatapan itu berubah. Bukan marah, bukan takut, tetapi seperti menemukan celah kecil yang sejak tadi ia cari. Apa maksudmu, apa yang ibuku lakukan? Sekejap, wajah Arfan memucat. Ia mundur satu langkah, seperti seseorang yang baru saja menyadari dirinya terpeleset dalam jurang. Aku tidak. Arfan berhenti. Dadanya naik turun cepat. Aku tidak boleh bicara. Naila mendekat. Tatapannya kini jauh lebih tajam. Arfan, ucapnya perlahan. Apa yang ibuku lakukan? Arfan mundur lagi. Punggungnya menabrak dinding. Tubuhnya gemetar. Aku tidak boleh mengatakan itu, jawab Arfan dengan suara pecah. Aku janji. Aku janji pada seseorang untuk tidak membuka mulut. Naila tidak surut. Pada siapa? Arfan menggeleng keras. Aku tidak bisa. Aku tanya sekali lagi. Suara Naila turun menjadi nyaris seperti bisikan. Pada siapa kau berjanji? Arfan menarik napas panjang. Tubuhnya mulai lemas. Ia tidak mampu berlari dari masa lalu yang mulai mengejarnya lagi. Aku tidak bisa, ucapnya lirih. Jika aku bicarakan ini, semuanya akan runtuh. Naila menghela napas panjang. Lalu ia mengambil keputusan yang jauh lebih besar dari lamaran tadi. Ia menatap Arfan tepat di mata. Kalau begitu, ucap Naila tegas, aku akan memaksamu tetap dekat denganku. Arfan menegakkan kepala. Apa maksudmu? Naila menjawab tanpa jeda. Kau harus menikah denganku. Sekarang juga. Arfan terdiam. Tidak berkedip. Napasnya berhenti setengah jalan. Naila melanjutkan dengan nada dingin yang menggema hingga ke dinding paling belakang. Karena jika kau tidak berada di sisiku, maka seseorang akan memastikan mulutmu tertutup untuk selamanya. Arfan terpaku. Dunia seperti menghilang di sekelilingnya. Naila mengambil langkah terakhir, berdiri di hadapannya tanpa memberi ruang untuk kabur. Kau tidak hanya saksi, ucap Naila. Kau adalah satu-satunya orang yang tahu siapa yang menghabisi kakakku. Dan paman sudah memulai langkahnya. Arfan menatap Naila lama. Nafasnya hancur berantakan. Kemudian ia menunduk. Dalam bisikan pelan, ia berkata, kau tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang kau lawan. Naila membalas tanpa berkedip. Maka tunjukkan padaku. Hening kembali mengisi rumah itu. Dan untuk pertama kalinya sejak Naila datang, Arfan tidak mampu berkata apa-apa lagi. Karena ia sadar satu hal.
Pertarungan yang ia hindari selama 3 tahun. Sudah datang mengetuk pintunya. Dan kali ini ia tidak bisa lari kemanapun. Suasana di dalam rumah itu seolah berubah menjadi ruang sempit tanpa udara. Arfan dan Naila berdiri saling berhadapan. Namun jarak emosional di antara mereka terasa melewati puluhan kilometer. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang berani berbicara duluan. Mereka hanya diam, membiarkan ketegangan itu merayap perlahan, naik hingga menekan dada masing-masing. Di luar, suara warga yang berkerumun masih terdengar samar-samar. Namun suara mereka tidak lagi berisik seperti tadi. Rasa penasaran mereka masih ada, tetapi suasana sunyi di dalam rumah itu membuat semuanya terasa terpisah, seolah mereka berada dalam dua dunia yang berbeda. Arfan berusaha mengambil napas dalam, tapi dadanya terasa seperti dikunci. Tubuhnya melemah. Pikiran masa lalu yang ia kubur mulai berputar tanpa kendali. Setiap kenangan datang seperti kilatan cahaya yang menusuk mata. Naila. Akhirnya ia berkata dengan nada rendah yang hampir tenggelam dalam hening. Kau tidak akan kuat menghadapi kebenaran itu. Naila tidak bergerak. Wanita itu menatap Arfan dengan tatapan yang sangat stabil, tanpa berkedip. Aku lebih kuat dari yang kau pikirkan, jawabnya datar. Arfan mengusap wajah dengan kedua tangan. Jemarinya bergetar. Ia menyandarkan punggung ke dinding, lalu menunduk, seolah ingin menyingkirkan bayangan gelap yang mengitari kepalanya. Naila, kau tidak paham, ulangnya. Suara itu jelas dibangun dari rasa takut yang lama ia tahan. Jika aku kembali bersinggungan dengan keluarga Ardelia, semuanya bisa kembali terjadi. Naila mengambil langkah pelan mendekatinya. Suaranya turun menjadi lembut, namun tetap mengandung kekuatan. Kau pikir aku datang ke sini tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi? Kau pikir aku datang hanya untuk memaksa? Tidak, Arfan. Aku datang karena ada sesuatu yang jauh lebih besar dari hubungan kita. Sesuatu yang lebih besar dari rasa takutmu. Arfan mendongak sedikit, memandangi wajah Naila. Namun dalam tatapannya tidak ada kebencian, hanya kekosongan lelah. Naila kemudian melanjutkan. Paman sudah menggerakkan orang-orangnya, ujarnya. Beberapa hari terakhir aku melihat dokumen yang tidak seharusnya ia miliki. Dokumen yang bisa digunakan untuk menjatuhkan siapapun yang menghalangi langkahnya. Termasuk aku. Termasuk kau. Arfan mengepalkan tangan. Aku tahu apa yang ia mampu lakukan. Aku tahu semuanya. Tapi aku tidak mau menjadi bagian dari itu lagi. Tidak lagi. Naila menggeleng. Dia tidak akan memberimu pilihan, Arfan. Bahkan jika kau menjauh, dia tetap akan mengejarmu. Karena baginya, kau adalah ancaman yang tidak bisa dibiarkan hidup bebas. Kata-kata itu menghantam Arfan lebih keras dari apapun. Ia menunduk lagi. Napasnya tercekat. Dia tidak akan melepaskanmu, tambah Naila. Arfan memejamkan mata lama, lalu membukanya pelan. Mata itu tampak sembab, namun masih berusaha berdiri tegak. Aku sudah melewati 3 tahun itu, ucapnya lirih. Aku pikir dia sudah lupa. Aku pikir, aku bisa hidup tenang setelah keluar. Naila tidak membalas. Karena kenyataan yang Arfan ucapkan sebenarnya patah sebelum sempat berdiri. Arfan berjalan ke meja kecil di sudut ruangan, mengambil segelas air, namun ia tidak meminumnya. Ia hanya memegangnya erat, seolah itu satu-satunya yang bisa memberinya kekuatan. Naila memperhatikan. Wanita itu tidak tampak ingin mengubah ekspresinya menjadi empati atau belas kasihan. Tapi ada sesuatu di balik matanya. Sesuatu yang berbeda dari sikap publiknya yang dingin. Sesuatu yang ia sembunyikan. Arfan, ucap Naila pelan. Aku tidak datang untuk memaksa seseorang yang rapuh. Aku datang karena aku tahu apa yang kau lindungi dulu. Arfan menegakkan tubuh. Ia berbalik cepat. Tidak. Serunya pelan namun tegas. Jangan mulai menebak-nebak. Tidak ada yang perlu kau tahu. Naila menyilangkan tangan. Aku tahu kau melindungi kakakku. Arfan meremas gelas itu. Jemarinya memutih. Namun ia tetap tidak membantah. Aku lihat catatan-catatan lama, lanjut Naila. Aku ingat saat kecil,
Kakakku selalu menyebut ada seseorang yang sangat ia percaya. Seseorang yang diam-diam selalu ada untuknya. Arfan menurunkan gelas. Bahunya turun perlahan, seperti seseorang yang kehabisan tenaga. Naila melihat itu, namun memilih untuk tetap tenang. Aku tahu kau tidak akan mengkhianati kakakku, katanya pelan. Dan aku tahu kau tidak mungkin menjadi pelaku kejahatan itu. Tidak mungkin. Arfan menutup mata. Air matanya hampir jatuh. Namun ia menahannya sampai kering di sudut wajahnya. Aku bukan pahlawan, ucap Arfan lirih. Dan aku tidak layak mendapat pujian siapapun. Naila menatap Arfan dari jauh, mempertahankan jarak untuk memberi ruang. Kau tahu, ucap Naila, orang yang paling sering mengatakan dirinya tidak layak biasanya adalah orang yang paling banyak memikul rasa bersalah. Kata-kata itu menusuk Arfan. Ia tidak menjawab. Ia tidak bergerak. Ia hanya menarik napas, seakan mengisi paru-paru yang sudah lama kosong. Kemudian Naila mengubah topik dengan sangat cepat. Hari ini, ada rapat internal perusahaan, katanya. Dan paman akan mulai menyebarkan fitnah. Arfan mendongak cepat. Fitnah? Tanyanya spontan. Suaranya rendah namun jelas panik. Naila mengangguk. Dia membawa dokumen palsu yang menyebutkan kakakku terlibat dalam penggelapan dana. Ia berencana memutar cerita dan menempatkan nama Alena sebagai dalang. Jika dokumen itu tersebar, tidak ada yang bisa menghentikan kerusakan nama keluarga kami. Arfan terpaku. Tubuhnya kaku. Matanya membesar perlahan. Naila melanjutkan dengan suara yang semakin serius. Dan kau tahu siapa saksi kunci dalam kasus itu? Arfan mundur setengah langkah. Kau, lanjut Naila. Hanya kau. Tubuh Arfan melemah. Lututnya seperti kehilangan tulang penyangga. Ia meraih meja untuk menahan dirinya agar tidak jatuh. Naila mengambil langkah kecil ke arahnya, namun tidak menyentuhnya. Lakukan hal ini bersamaku, ucap Naila. Bukan untukku, tapi untuk kakakku. Untuk kebenaran yang ia bawa sampai akhir hidupnya. Arfan menggeleng pelan. Aku tidak bisa membuka apapun. Kau tidak perlu membuka apapun, jawab Naila cepat. Cukup tetap berada di sisiku. Cukup menjadi pelindung kebenaran itu. Kebenaran yang tidak pernah terucap. Arfan menatap Naila, dan untuk pertama kalinya sejak wanita itu datang, tatapan itu tidak hanya berisi ketakutan, tetapi juga kebingungan yang sangat mendalam. Ada sesuatu di dalam dirinya yang goyah. Runtuh sedikit demi sedikit. Naila mengambil napas panjang. Jika kau tetap sendiri seperti ini, ucapnya pelan namun tajam, paman akan menghancurkanmu. Dia punya bukti palsu tentang dirimu. Dan dia akan menyeretmu kembali ke penjara. Kalimat itu membuat Arfan terdiam lama. Sangat lama. Lalu Naila berkata sesuatu yang membuat dunia Arfan terhenti sekali lagi. Kau harus menikah denganku. Itu satu-satunya cara agar aku bisa melindungimu secara hukum. Dan satu-satunya cara untuk menyelamatkan warisan kakakku. Arfan menatapnya. Tidak percaya. Tidak siap. Tidak mengerti. Naila melanjutkan. Lebih lembut. Bersamaku. Paling tidak kita bisa berjuang. Sendirian kau tidak akan selamat. Arfan merosot ke lantai perlahan, bersandar pada dinding. Ia memegangi kepalanya. Ia benar-benar tidak punya tempat untuk melarikan diri. Tidak lagi. Sementara Naila berdiri di hadapannya, sambil menunggu jawabannya, tanpa memaksa namun juga tidak mundur. Dan untuk pertama kalinya sejak awal pertemuan mereka, wajah Naila terlihat bukan sekadar tegas atau dingin. Ada sedikit sesuatu di sana. Keikhlasan, ketulusan, dan tekad yang seakan menghabiskan sisa waktu mereka. Arfan akhirnya mengangkat kepala. Namun ia hanya mampu mengatakan satu kalimat, dengan suara sangat pelan. Jika aku masuk ke dalam hidupmu, kau tidak akan pernah lagi hidup tenang. Naila membalas cepat tanpa ragu. Aku sudah hidup dalam badai. Arfan. Aku hanya butuh seseorang yang berani berdiri di sana bersamaku. Hening sekali lagi menyelimuti rumah itu. Dan perlahan,
Dinding-dinding yang Arfan bangun selama 3 tahun mulai retak. Rumah Arfan kembali tenggelam dalam keheningan yang menyesakkan. Setelah kalimat terakhir yang diucapkan oleh Naila, keduanya terdiam lama. Hening itu bukan hening nyaman. Itu adalah hening penuh perhitungan, penuh ketegangan, seolah udara di antara mereka mengandung percikan kecil yang siap meledak kapan saja. Arfan masih duduk di lantai. Lututnya tertekuk. Punggungnya bersandar pada dinding rumahnya yang sudah lama tidak dicat. Ia menatap kosong ke arah lantai yang penuh debu. Nafasnya mulai kembali teratur. Tetapi matanya tetap menyimpan ketakutan yang tidak bisa ia sembunyikan. Naila, sebaliknya, berdiri tegak di tengah ruangan. Sinar matahari sore masuk melalui celah tirai, membuat garis cahaya jatuh di ujung sepatu dan lengannya. Dalam cahaya itu, Naila tampak seperti seseorang yang tidak seharusnya berada di ruang sempit seperti itu. Wibawanya terlalu besar, pakaiannya terlalu rapi, tatapannya terlalu fokus. Namun untuk pertama kalinya sejak ia datang, ada sedikit kegelisahan tersembunyi di balik sorot matanya. Arfan akhirnya bersuara, lirih, seolah takut didengar tembok. Mengapa kau begitu yakin aku yang kau butuhkan? Naila tidak menoleh. Ia tetap berdiri memandangi tirai yang tertutup. Karena kau satu-satunya saksi yang tidak bisa dikendalikan oleh paman, jawab Naila. Semua orang lain sudah berada dalam genggamannya. Arfan menggerakkan jari-jarinya, mengusap debu di lantai sambil mencoba memahami kata-kata itu. Jika aku membantu, ucap Arfan, bagaimana dengan hidupku? Bagaimana kalau dia menyerangku lagi? Naila menatap Arfan. Dan untuk sesaat wajahnya tampak melembut. Sekarang kau mengerti kenapa aku meminta pernikahan itu. Arfan menggeleng lambat, bukan karena menolak, tapi karena tidak tahu harus memulai dari mana. Aku tidak ingat kapan terakhir kali ada orang yang melindungiku, ucap Arfan perlahan. Aku sudah terbiasa melindungi orang lain, tapi melindungi diri sendiri. Itu hal yang paling sulit bagiku. Naila tidak menjawab. Namun matanya memantulkan sesuatu yang dalam. Rasa hormat? Simpati? Sulit ditebak. Sebelum Arfan bisa melanjutkan, suara dari luar gang tiba-tiba terdengar lebih keras. Suara langkah tergesa, suara orang berbicara terburu-buru, dan suara motor yang berhenti mendadak. Arfan dan Naila sama-sama menoleh ke arah pintu. Naila mendekati jendela kecil, membuka sedikit tirai tanpa menimbulkan suara. Tatapannya langsung berubah tegang. Dia datang terlalu cepat. Gumam Naila dengan suara hampir tidak terdengar. Arfan merinding. Siapa? Naila tidak menjawab. Ia hanya memberi isyarat dengan matanya. Diam. Arfan menelan ludah dan duduk lebih tegak. Detak jantungnya kembali berlari. Dari balik jendela, lewat celah kecil itu, mereka melihat seorang pria turun dari motor hitam besar. Pria itu mengenakan jaket gelap, celananya rapi, sepatunya mengkilap seperti baru dipoles. Wajahnya keras, rahangnya tegas, tatapannya tajam, seperti seseorang yang terbiasa memerintah. Dan ia bukan warga gang itu. Tidak ada satupun warga yang berani bicara ketika pria itu berjalan. Keheningan mendadak menyelimuti gang. Bahkan anak-anak yang biasanya berisik langsung masuk ke rumah mereka masing-masing. Arfan memejamkan mata singkat. Ia tahu tipe orang seperti itu. Orang yang tidak datang hanya untuk bertamu. Naila menurunkan tirai pelan-pelan, lalu menatap Arfan. Itu salah satu tangan kanan paman, ucapnya perlahan. Dia tidak pernah datang tanpa tujuan. Arfan berdiri, tangannya berkeringat, punggungnya menegang. Dia cari aku. Naila mengangguk perlahan. Tapi dia tidak boleh tahu aku di sini denganmu. Itu akan membuat segalanya semakin berbahaya. Arfan membuka mulut, ingin mengatakan sesuatu, tetapi suara ketukan keras terdengar. Tok tok tok. 3 ketukan berat, keras, dan penuh ancaman. Arfan menegang. Naila berdiri di sampingnya, namun tidak bergerak, tidak bernapas panjang, tidak menunjukkan ketakutan. Justru terlihat lebih siap daripada siapapun. Tok tok tok. Ketukan kedua. Lebih keras. Arfan.
suara bariton tebal terdengar dari luar. Aku tahu kau ada di dalam. Bukakan pintunya. Arfan meletakkan tangan di tembok, mencoba menenangkan diri. Aku tidak bisa menghadapi dia sekarang. Naila menyentuh lengan Arfan. Sentuhannya ringan, tapi membuat Arfan menoleh cepat. Dengar, ucap Naila lirih. Kau tidak boleh menunjukkan ketakutanmu di depan orang seperti dia. Sedikit saja kau goyah, dia akan tahu semuanya. Tok tok tok. Pukulan ketiga. Paling keras. Arfan. Suara itu menggema, membuat jendela bergetar sedikit. Keluar sekarang. Naila menarik napas panjang. Wajahnya berubah menjadi topeng tanpa emosi. Aku akan bersembunyi di dapur. Jangan biarkan dia melihatku. Arfan mengangguk pelan, meski tangannya bergetar. Naila bergerak cepat dan sepi, memasuki dapur tanpa suara. Begitu ia masuk, Arfan menarik napas dalam-dalam dan melangkah ke pintu. Sekujur tubuhnya menegang seperti kawat yang ditarik. Ia membuka pintu perlahan, dan pria itu langsung menatapnya tajam. Arfan, ucap pria itu sambil mengerutkan alis. Kau terlihat sehat untuk seseorang yang baru keluar dari penjara. Arfan tidak merespon. Ia tahu, pria seperti ini tidak suka basa-basi. Pria itu menatap ke dalam rumah, mengamati dinding, lantai, foto, bahkan aroma udara. Seolah mencari sesuatu yang tidak ia temukan. Kau harus ikut denganku, ucap pria itu singkat. Arfan menahan napas. Untuk apa? Pria itu melangkah masuk satu langkah tanpa diundang. Tatapannya licin. Senyum kecil terbentuk di sudut bibirnya. Karena paman ingin bertemu denganmu. Jawabnya. Ada hal penting yang ingin ia bicarakan. Arfan menunduk sedikit. Dia masih mengingatku. Pria itu tertawa pelan. Dia tidak pernah lupa seseorang yang membahayakan keluarganya. Arfan hampir tidak bisa bergerak. Kata-kata itu seperti cambuk. Pria itu mendekat, menurunkan suaranya. Aku tahu kau berusaha hidup tenang setelah keluar. Tapi tidak semudah itu. Arfan. Kau tidak bebas dari masa lalu begitu saja. Arfan mengepal tangan, menahan diri agar tidak goyah. Tiba-tiba, dari dapur, terdengar suara kecil. Bukan suara jelas, hanya suara gelas yang menyentuh meja tanpa sengaja. Namun cukup untuk membuat situasi membeku. Pria itu memiringkan kepala. Ada orang lain di rumahmu? Tanyanya curiga. Arfan langsung menatap mata pria itu. Tidak bergoyang, tidak berkedip, tidak ragu. Namun suaranya keluar pelan, terkontrol dengan rapi. Tidak ada siapapun. Pria itu menyisir ruangan dengan matanya. Tatapannya melewati setiap sudut rumah, setiap bayangan, setiap celah yang mungkin menyembunyikan sesuatu. Arfan menahan napas. Beberapa detik terasa seperti menit panjang. Namun akhirnya, pria itu mundur satu langkah. Hari ini kau kuberi waktu, ucap pria itu. Besok kau harus datang ke kantor paman. Kalau tidak dia akan mengirim seseorang yang tidak sekadar mengetuk pintumu. Dengan tatapan terakhir yang menusuk, pria itu berbalik, lalu meninggalkan gang dengan langkah berat yang menggetarkan jalan sempit itu. Arfan menutup pintu perlahan setelah pria itu benar-benar pergi. Begitu pintu tertutup, tubuh Arfan langsung lemas. Ia merosot pelan ke lantai, menahan kepala dengan kedua tangannya. Dapur kembali tenang. Beberapa detik kemudian, Naila muncul dari balik pintu dapur. Wajahnya pucat, bibirnya terkatup tegang. Ia berdiri di depan Arfan, lalu berkata dengan suara yang tidak bisa ditolak. Kau lihat sendiri, Arfan, ucap Naila. Ini bukan hidup yang bisa kau jalani sendirian. Mereka tidak akan pernah berhenti. Arfan mengangkat kepala perlahan. Matanya merah. Suaranya pecah. Aku tidak mau menyeretmu ke dalam ini. Naila menggeleng pelan. Aku sudah ada di dalamnya sejak lama. Arfan memejamkan mata. Napasnya gemetar. Dan sekali lagi, tanpa berpikir panjang, Naila mengucapkan kalimat yang semakin hari semakin menekan takdir Arfan. Kau harus menikah denganku.
Itu satu-satunya jalan untuk bertahan. Hening memenuhi ruangan. Dan di titik itu, Arfan sadar. Pintu masa lalu yang ia coba tutup sudah benar-benar terbuka kembali. Setelah pria suruhan paman itu pergi, rumah kecil milik Arfan kembali tenggelam dalam hening yang lebih mencekam dari sebelumnya. Seakan udara di dalam ruangan berubah menjadi lebih pekat. Dada Arfan bergerak naik turun cepat, sementara Naila berdiri tak jauh darinya dengan wajah yang tetap tegas. Namun kali ini tampak ada sedikit bayangan kekhawatiran di balik tatapannya. Arfan memejamkan mata beberapa detik, mencoba memulihkan dirinya. Ketika ia membuka mata kembali, dunia seolah tidak berubah banyak. Rumah itu tetap sempit, tetap tua, tetap menyimpan debu dan kenangan pahit. Namun sesuatu di dalam dirinya mulai berubah. Ketakutan yang ia pendam selama 3 tahun kini bangkit, berjalan ke permukaan tanpa bisa ia kendalikan. Naila melangkah mendekat. Suaranya pelan, tapi cukup untuk memotong udara yang membeku. Aku tidak menyangka dia akan mengirim seseorang secepat itu, ucap Naila. Itu berarti paman sudah tahu kau keluar dari penjara. Arfan hanya menunduk. Ia tidak menjawab. Ia menahan napas yang berat. Arfan, lanjut Naila, kau tahu betul apa artinya itu? Arfan mengangguk pelan, meski hatinya bergetar. Dia tidak akan berhenti. Aku tahu. Naila mendekat satu langkah lagi, mempersempit jarak antara mereka. Wajahnya kini lebih lembut, meski sorot matanya tetap tajam. Kau bukan hanya musuh baginya, ucap Naila. Kau adalah ancaman yang tidak bisa dibiarkan hidup bebas. Arfan menghela napas panjang. Dadanya naik turun cepat. Satu kesalahan 3 tahun lalu sudah membuatku kehilangan segalanya, ucapnya dengan suara rendah. Sekarang, aku bahkan tidak punya apa-apa lagi untuk melindungi diriku. Naila mengangguk pelan, lalu duduk di kursi kayu reot yang tadi hampir patah ketika ia duduki. Ia merapikan letak duduknya, lalu menatap Arfan lama, seakan mencoba membaca isi hatinya. Kau salah, ucap Naila pelan. Kau pikir kau tidak punya apa-apa. Padahal kau masih punya satu hal yang sangat berharga. Arfan menoleh sedikit. Wajahnya lelah. Dan apa itu? Naila menatap tepat ke arah matanya. Kebenaran. Arfan menahan napas. Kata itu terasa lebih berat dari apapun. Kau adalah satu-satunya orang yang tahu apa yang terjadi malam itu, lanjut Naila. Apa yang kakakku hadapi? Apa yang ibuku lakukan? Apa yang paman sembunyikan? Arfan berdiri cepat, menegakkan tubuh seakan tertusuk oleh sesuatu. Ia berjalan menjauh dari Naila, menuju jendela. Tirai ia buka sedikit, membiarkan cahaya matahari masuk dan mengenai wajahnya yang penuh keringat dingin. Aku tidak bisa mengungkit malam itu, ucap Arfan sambil memandang keluar. Aku sudah berjanji. Aku berjanji tidak akan membuka mulut tentang apapun. Naila bangkit, melangkah mendekati Arfan. Kau berjanji kepada siapa? Arfan menggigit bibirnya. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Kepada seseorang, jawab Arfan akhirnya. Seseorang yang aku lindungi. Naila mengepalkan tangan. Kau melindungi dia sampai kau masuk penjara. Dan sekarang orang itu sudah tidak ada. Lalu kenapa janjimu masih mengikatmu? Arfan menoleh perlahan, menatap Naila dengan mata memerah. Karena aku tidak bisa mengkhianati orang itu. Naila membalas tatapan itu tanpa berkedip. Arfan, orang itu sudah tidak bisa diselamatkan. Tapi kau masih bisa. Arfan mundur selangkah. Aku tidak mau terlibat lagi dalam keluarga Ardelia. Tidak mau. Aku ingin hidup sederhana. Tenang. Naila menatapnya dalam. Suaranya turun menjadi lirih. Jika kau tetap hidup sebagai dirimu sekarang, kau tidak akan bertahan lama. Kau sudah lihat tadi. Mereka memantau gerakmu. Arfan menunduk. Jemarinya gemetar saat ia meremas ujung bajunya sendiri. Naila melanjutkan. Dan mereka akan kembali. Dengan cara yang jauh lebih kejam. Arfan menggigit lidahnya pelan, menahan luapan emosi yang hampir pecah. Naila menarik napas dalam.
Wajahnya yang biasanya anggun dan tenang kini tampak lebih tegang, seperti seseorang yang sedang mengunci keputusan besar. Kau harus berada di sisiku, ucap Naila. Dengan begitu, aku bisa melindungimu dari serangan langsung. Kau berada di bawah perlindungan hukum, dan paman tidak bisa menyentuhmu sembarangan. Arfan tertawa kecil, namun nada tawanya pahit. Kau menyebut pernikahan sebagai perlindungan hukum? Tanya Arfan lirih. Naila mengangguk. Ya, itu satu-satunya cara untuk menahan langkah paman. Arfan memiringkan wajah. Napasnya pelan namun berat. Apa tidak ada cara lain? Tidak ada, jawab Naila cepat. Jika ada, aku tidak akan datang ke sini. Arfan memandanginya lama. Tatapan itu hancur. Dalam. Seolah dunia runtuh di depan matanya. Sebelum aku keluar dari penjara, aku berjanji pada diriku sendiri tidak akan kembali pada masa lalu itu. Ujar Arfan lirih. Aku tidak mau berurusan lagi dengan siapapun di keluarga Ardelia. Naila menatap Arfan tajam. Kau tidak punya pilihan kali ini. Arfan menunduk. Selalu begitu, bisiknya. Aku selamanya tidak punya pilihan. Suasana kembali hening. Naila mendekat perlahan. Kau punya pilihan sekarang, Arfan, ucap Naila. Jika kau tetap sendiri, kau akan dihancurkan. Tapi jika kau bersamaku, kita bisa melawan. Arfan menggeleng. Aku bukan pejuang. Naila tersenyum tipis. Sangat tipis. Kau adalah pejuang, Arfan. Bahkan sebelum aku mengenalmu. Arfan memejamkan mata. Air mata tipis menggenang. Namun ia tahan agar tidak jatuh. Aku bukan siapa-siapa, ucap Arfan lirih. Aku hanya sopir. Sopir yang bodoh. Sopir yang membuat keputusan salah. Naila mendekat hingga hanya berjarak 1 langkah darinya. Kau sopir yang melindungi kakakku sampai akhir, ucap Naila lembut. Dan itu tidak pernah membuatmu menjadi orang bodoh. Arfan membuka mata dan menatap Naila lama. Ada luka dalam tatapannya. Ada rasa bersalah yang belum selesai. Ada ketakutan yang menumpuk dari tahun ke tahun. Dan di saat ia merasa dunia kembali menghimpitnya dari segala arah, Naila mengucapkan kalimat yang membuat seluruh napas Arfan berhenti sejenak. Arfan, ucap Naila, aku tidak memintamu mencintaiku. Aku tidak memintamu menyukaiku. Aku hanya meminta satu hal. Naila menahan napas sejenak. Lindungi aku seperti kau melindungi kakakku. Arfan terpaku. Tidak bergerak. Tidak bernapas. Naila menunduk sedikit. Lalu mendekat hingga jarak mereka benar-benar dekat. Dan sebagai gantinya, ucap Naila, aku akan melindungi hidupmu. Arfan menelan ludah. Lalu berbisik. Tapi jika aku masuk ke duniamu, aku akan menyeretmu dalam bahaya. Naila menatap Arfan seperti seseorang yang sudah siap menerima semua. Aku sudah hidup dalam bahaya sejak kakakku meninggal, ucap Naila. Dan sejak paman memulai ambisinya, aku sudah masuk ke dalam permainan ini. Naila menegakkan kepala. Dan sekarang aku butuh seseorang yang bukan hanya tahu kebenaran, tapi juga siap berdiri di sampingku. Arfan menghembuskan napas panjang. Dan untuk pertama kalinya sejak Naila datang, ia tidak mengatakan tidak. Naila melihat itu. Tubuhnya sedikit melemas. Meski ekspresinya tetap tenang. Aku tidak akan memaksa jawabanmu hari ini, ucap Naila akhirnya. Tapi besok, kita tidak lagi punya waktu. Arfan menatap lantai. Napasnya berat. Suaranya pecah ketika ia berkata, berikan aku semalam. Naila mengangguk pelan. Akan kuberi kau semalam, Arfan. Ia berjalan menuju pintu. Namun sebelum ia menyentuh gagang pintu, ia menoleh dan menatap Arfan sekali lagi. Tatapan itu adalah tatapan yang tidak mungkin ia lupakan. Tatapan seseorang yang membawa beban besar, namun tetap berdiri. Besok pagi aku datang lagi, ucap Naila lirih. Dan saat itu, aku berharap kau sudah memilih. Ia membuka pintu, melangkah keluar pelan,
membiarkan cahaya sore mengukir bayangannya di gang yang masih dipenuhi warga yang pura-pura tidak mengawasi. Pintu tertutup. Arfan akhirnya membiarkan dirinya runtuh, menutup wajah dengan kedua tangan. Karena untuk pertama kali sejak ia bebas, hidupnya kembali berada di ambang jurang. Setelah Naila pergi, gang sempit itu perlahan kembali seperti sebelumnya. Warga mulai masuk rumah masing-masing. Ponsel yang tadi diarahkan ke pintu Arfan mulai diturunkan, dan suara-suara lirih berhenti satu persatu. Namun di dalam rumah itu, sunyi justru menguat, menekan, seolah dinding-dinding tua sedang menutup perlahan, memerangkap Arfan di dalam ruang tanpa jalan keluar. Arfan berdiri di tengah ruangan. Ia tidak bergerak. Ia hanya menatap pintu yang baru saja menutup di belakang Naila. Pintu itu seakan menjadi batas antara dua dunia. Dunia masa lalu yang ia coba tinggalkan, dan dunia baru yang tiba-tiba menariknya masuk paksa. Ia menutup mata. Napasnya goyah. Beberapa detik kemudian, ia menjatuhkan diri di kursi kayu dekat meja kecilnya. Kursi itu bergoyang pelan, mengeluarkan bunyi yang memecah keheningan. Namun suara itu pun tidak mampu membuat Arfan merasa lebih hidup. Ia mengusap wajah dengan kedua tangan. Tubuhnya seakan kehabisan tenaga. 3 tahun. 3 tahun ia berusaha melupakan malam itu. 3 tahun ia mengubur janji yang ia buat untuk seseorang yang kini sudah tidak ada. 3 tahun ia mencoba mati rasa. Namun siang ini, hanya dengan satu kalimat dari Naila, semua dinding yang ia bangun runtuh dalam hitungan menit. Arfan memejamkan mata lebih lama, membiarkan ingatan itu datang, walau ia keras-keras menolak. Siluet seseorang. Cahaya lampu yang berkelip. Suara kaca pecah. Dar. Jeritan. Lengan seseorang yang ia tarik dengan sekuat tenaga. Dan kemudian, keheningan yang mematikan. Arfan membuka mata cepat, menahan napas seperti baru saja muncul dari air yang dalam. Ia bangkit, berjalan ke dapur untuk mengambil air. Namun tangannya gemetar saat ia membuka keran. Air mengalir, memercik ke lantai. Dan Arfan menatap pantulan dirinya di genangan tipis air itu. Matanya kini benar-benar tampak seperti seseorang yang sudah kalah jauh sebelum pertarungan dimulai. Kau harus menikah denganku. Kalimat itu kembali muncul di benaknya. Arfan menggeleng pelan, mencoba mengusir suara itu. Tapi semakin ia mengusir, semakin suara itu masuk lebih dalam. Ia balik ke ruang tamu. Langkahnya berat. Namun ia terus berjalan hingga berdiri tepat di depan foto ibunya. Foto itu sudah kusam, warna-warnanya mulai memudar. Tapi senyum ibunya tetap sama, senyum lembut yang selalu menenangkan. Bu! Suara Arfan pecah, nyaris tidak terdengar. Apa yang harus kulakukan? Tidak ada jawaban. Hanya bayangan seorang anak lelaki yang kehilangan arah. Cahaya senja masuk melalui celah tirai, menambah suasana suram dalam ruangan itu. Arfan meraih kursi dan duduk. Ia menatap kosong ke arah dinding, membiarkan waktu berlalu tanpa ia sadari. Beberapa jam kemudian, malam datang dengan cepat. Suara jangkrik dari kebun belakang mulai terdengar. Udara menjadi lebih dingin. Dan lampu kecil di ruang tamu itu memberikan cahaya yang lemah. Seakan rasa putus asa yang menyebar di seluruh ruangan. Arfan akhirnya bangkit. Berjalan ke tempat tidur kecilnya yang berada di kamar sempit di belakang. Ia duduk di tepi ranjang, lalu meraih roti sisa di meja samping. Tapi saat hendak memakannya, ia meletakkannya kembali. Tenggorokannya menutup. Perutnya terasa hampa. Ia terbaring. Matanya menatap langit-langit yang retak. Suara ketukan dari luar rumah tiba-tiba terdengar. Arfan langsung duduk. Tubuhnya tegang. Ketukan itu halus. Berbeda dengan ketukan pria yang datang tadi sore. Namun Arfan tidak mempercayai halusnya suara itu. Malam terlalu berbahaya bagi tamu tak dikenal. Tok, tok. Ketukan kedua. Arfan bangkit perlahan, mencoba memastikan apakah suara itu datang dari pintu atau hanya dari angin yang menyapu genteng. Tok. Ketukan ketiga. Arfan mendekati pintu. Ia tidak menyalakan lampu di dekat pintu agar tidak terlihat. Ia berdiri diam di balik kayu tua itu, merapatkan telinga. Tok, tok, Arfan.
Suara itu lirih. Suara perempuan. Arfan membelalakan mata. Suara itu ia kenal. Naila? Tidak mungkin. Ini terlalu larut untuk Naila datang lagi. Dan jika ia datang, ia tentu tidak akan mengetuk seperti seseorang yang takut mengganggu. Ketukan itu terdengar lagi. Tapi masih pelan. Masih penuh hati-hati. Arfan, buka pintunya. Arfan menahan napas. Lalu perlahan memutar kunci. Pintu ia buka sedikit. Hanya cukup untuk melihat siapa yang berdiri di luar. Dan ketika ia melihat sosok itu, seluruh tubuhnya langsung membeku. Itu bukan Naila. Itu seorang wanita paruh baya. Berpakaian gelap. Jilbabnya hitam pekat. Matanya tajam namun penuh air. Wajahnya pucat. Seolah menahan ketakutan yang ia pikul sendirian. Arfan mengenal wanita itu. Dan tubuhnya langsung melemah. Bu Nara. Wanita itu adalah istri dari salah satu orang paling berpengaruh di perusahaan Ardelia. Wanita yang 3 tahun lalu datang mengunjunginya secara diam-diam di penjara. Wanita yang memintanya untuk tidak membuka mulut tentang malam itu, apapun yang terjadi. Wanita yang Arfan lindungi dengan taruhan kebebasannya. Bu Nara berdiri di depan rumah dengan wajah penuh rasa panik. Kita harus bicara, ucap Bu Nara. Suaranya bergetar. Tolong, izinkan aku masuk sebentar. Arfan tidak bergerak. Hatinya terbelah. Ia tahu jika ia membuka pintu sepenuhnya, maka ia membuka pintu masa lalu yang ia coba tutup. Namun tatapan Bu Nara malam itu membuatnya tidak punya pilihan. Arfan membuka pintu perlahan. Bu Nara masuk, menunduk, dan berdiri di tengah ruang tamu kecil itu dengan tubuh yang gemetar. Sebelum Arfan sempat bertanya, Bu Nara sudah bicara lebih dulu. Ada sesuatu yang harus kau tahu, Van. Ucap Bu Nara dengan suara parau. Tentang Paman Naila, tentang perusahaan, tentang apa yang terjadi dulu, dan tentang dia. Arfan menegang. Dia. Siapa maksud Bu Nara? Bu Nara menghela napas panjang. Napas yang terdengar seperti seseorang yang akan membongkar sesuatu yang sangat ia simpan. Dengan suara yang pecah, Bu Nara berkata, orang yang sebenar-benarnya menyebabkan kakak Naila meninggal. Bukan Paman Naila. Arfan membeku. Tapi seseorang yang lebih dekat. Lanjut Bu Nara. Suaranya serak. Seseorang yang Naila sendiri tidak pernah sangka. Arfan menatap Bu Nara lama. Tidak mampu berbicara. Dan Bu Nara mengakhiri kalimatnya dengan suara lirih. Itu. Ibunya. Arfan terdiam. Dunia seolah berhenti. Napasnya hilang. Bu Nara menurunkan wajah, menutup mulut dengan tangan bergetar. Aku tidak bisa menyimpannya lagi. Van, Paman Naila bergerak terlalu cepat. Mereka akan hancur. Semua akan hancur. Jika kebenaran ini tidak dibuka. Arfan hampir jatuh berlutut. Seluruh tubuhnya gemetar. Namun sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, Bu Nara menatapnya penuh air mata dan berkata, kau harus hentikan ini, Van, sebelum Naila ikut dihancurkan. Malam yang seharusnya sunyi, berubah menjadi awal dari badai yang jauh lebih besar. Ruangan kecil itu terasa semakin sempit. Malam yang sebelumnya sunyi kini berubah menjadi ruang yang dipenuhi ketakutan dan kebenaran yang hampir tidak bisa ditelan. Arfan berdiri tanpa bergerak, sementara Bu Nara duduk di kursi kayu dekat meja. Tubuhnya gemetar hebat seolah segenggam kenyataan yang ia bawa terlalu berat untuk seorang wanita parubaya seperti dirinya. Lampu redup di langit-langit memantulkan bayangan lembut pada wajah Bu Nara, membuatnya tampak letih, rapuh, dan terbebani rasa bersalah yang terlalu lama ia simpan seorang diri. Arfan menelan ludah. Tenggorokannya terasa terbakar. Bu! Suara Arfan lirih, hampir tidak terdengar. Kenapa baru sekarang? Bu Nara datang. Bu Nara menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Bahunya naik turun, mencoba mengendalikan napas, tapi suara isaknya pecah juga. Aku takut, Van, ucapnya sambil menahan getaran suaranya. 3 tahun. Aku hidup dalam ketakutan. Setiap hari aku melihat Paman Naila mengumpulkan kekuatan, mengatur orang-orangnya, memalsukan dokumen,
mengancam saksi-saksi, dan aku tidak punya keberanian untuk melawan. Ia menatap Arfan dengan mata merah basah. Dan kau menanggung semuanya sendirian. Kau masuk penjara untuk kesalahan yang bukan milikmu. Untuk kejahatan yang tidak pernah kau lakukan. Arfan memejamkan mata. Udara di ruang tamu itu berubah menjadi lebih berat. Ada sesuatu dalam kepalanya yang mulai pecah perlahan. Bu Nara meremas ujung jilbabnya. Van, semua orang mengira Paman Naila dalangnya. Semua menuduh dia. Tapi kenyataannya, dia hanya memanfaatkan keadaan setelah kejadian itu. Ia menarik napas panjang, dalam, dan bergetar. Kejadiannya dimulai dari Ibu Naila sendiri. Arfan menahan kursi agar tidak ambruk. Ia ingat betul malam itu. Ingat suara langkah yang tergesa, bisikan panik, dan pintu yang dibanting dari luar ruangan. Namun ia tidak tahu bahwa sosok yang selama ini ia hormati dari jauh, sosok wanita terhormat yang terlihat tenang saat tersenyum di depan publik, ternyata menyimpan rahasia sekelam itu. Bu Nara memandang Arfan dengan mata yang penuh ketakutan. Semua dimulai dari ketamakan yang ia coba sembunyikan. Van, ucap Bu Nara. Ibu Naila, bukan hanya salah urus. Dia bukan hanya menutup mata terhadap kecurangan di perusahaan. Dia mengatur semuanya. Arfan menunduk. Suaranya pecah. Kenapa Ibu Naila melakukan itu? Bu Nara menggeleng lambat. Itu yang tidak ada yang tahu. Tapi 3 tahun lalu, Alena menemukan bukti-bukti penggelapan dana dalam jumlah sangat besar. Dan Alena berniat membongkarnya. Tubuh Arfan tersentak kecil ketika nama itu disebut. Alena, nama yang setiap kali muncul, membuat jantungnya melemah. Bu Nara menatap Arfan. Dan pada malam itu, Alena membantah ibunya sendiri. Dia berani menentangnya. Dia berani mengatakan akan menyerahkan bukti ke pihak berwenang. Air mata jatuh dari sudut mata Bu Nara. Dan kau berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Arfan memejamkan mata. Tangannya meremas rambutnya sendiri, mencoba menahan rasa sakit yang terus menghimpit. Bu Nara melanjutkan dengan suara yang sangat pelan. Ibu Naila mencoba merebut ponsel Alena yang berisi bukti. Mereka bertengkar hebat. Alena menangis. Suaranya memecah malam itu. Dan kau datang sebagai sopir yang melihat semuanya. Arfan tiba-tiba menarik napas tajam, mencoba menyelamatkan dirinya dari kenangan yang datang bertubi-tubi. Namun Bu Nara belum selesai. Aku tahu kau mencoba melindungi Alena. Kau menariknya, membawanya keluar dari ruangan itu. Tapi Ibu Naila kehilangan kendalinya malam itu. Suara Bu Nara pecah menjadi isakan. Dia memukul Alena dengan benda berat yang ia ambil dari meja. Dan semuanya terjadi begitu cepat. Alena kehilangan keseimbangan. Jatuh. Kepalanya terbentur. Arfan menggenggam kepalanya dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar kuat. Mengapa? Suara Arfan hampir tidak terdengar. Mengapa aku yang masuk penjara? Bu Nara menutup wajahnya lagi. Karena Ibu Naila memohon kepadamu. Van. Dia memohon dengan menangis, memaksa, dan berjanji akan menyelamatkanmu suatu hari. Dia bilang, jika skandal itu terbongkar, seluruh keluarga akan hancur. Dan kau terlalu baik untuk menolak. Ya, Arfan ingat. Ia ingat saat Ibu Naila memegang tangannya, menangis sejadi-jadinya, memohon agar ia menanggung semuanya. Mengatakan bahwa ia akan memastikan semuanya baik-baik saja. Dan bodohnya, Arfan percaya. Bu Nara mengusap air matanya. Aku tahu kau tidak pernah ingin menyakiti siapapun. Tapi keadaan memaksamu menjadi tameng keluarga itu. Arfan tidak berkata apa-apa. Keheningan menggulung seperti gelombang hitam di dalam ruangan itu. Satu hal lagi, Van. Lanjut Bu Nara sambil menarik napas panjang. Paman Naila tidak membunuh Alena. Dia hanya memanfaatkan keadaan setelah kejadian itu. Dia tahu apa yang terjadi. Dia tahu siapa pelakunya yang sebenarnya. Dan dia ingin menggunakan itu untuk mendapatkan kekuasaan.
Arfan akhirnya menatap Bu Nara dengan mata merah dan kosong. Jadi, dia mengorbankan aku untuk mendapatkan perusahaan. Bu Nara mengangguk pelan. Dan sekarang, dia ingin menghancurkan Naila karena Naila mengetahui sebagian dari permainan itu. Arfan menggeleng. Tubuhnya melemas. Bu! Suaranya pecah. Aku tidak layak kembali ke dalam hidup mereka. Bu Nara memegang tangan Arfan, memaksa lelaki itu menatapnya. Kau adalah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan Naila. Kau satu-satunya orang yang bisa menghentikan paman itu. Dan kau satu-satunya orang yang tahu bagaimana caranya menghentikan ibunya, sebelum semuanya terlambat. Arfan membeku. Tidak bernapas. Tidak bisa memproses semuanya. Dia, ibu yang membesarkan Naila, ucap Arfan perlahan. Jika Naila tahu, dia akan hancur. Bu Nara mengangguk perlahan. Itulah kenapa aku datang padamu. Aku tahu nilai hatimu. Aku tahu kau tidak akan membiarkan Naila terluka oleh kebenaran ini. Arfan diam. Hanya diam. Dalam diam itu, dunia bergeser. Bu Nara berdiri. Napasnya masih tersengal. Ada alasan kenapa Naila memintamu menikah dengannya. Bukan hanya karena dia butuh perlindunganmu, Van, tapi karena dia mencium ada sesuatu yang kau sembunyikan. Sesuatu yang besar. Arfan menatap Bu Nara lama. Lama sekali. Dan untuk pertama kali setelah sekian lama, air matanya jatuh. Bu Nara berjalan menuju pintu. Namun sebelum ia pergi, ia menatap Arfan untuk terakhir kalinya. Naila akan datang besok pagi, Van. Dan kau harus memilih. Bukan hanya antara menerima atau menolak pernikahannya, tapi memilih apakah kau akan membiarkannya terluka oleh permainan beracun keluarganya sendiri. Ia membuka pintu. Jika kau benar-benar mencintai Alena. Suara Bu Nara bergetar. Maka lindungi adiknya. Pintu tertutup perlahan. Dan Arfan kembali tenggelam dalam malam yang lebih gelap dari sebelumnya. Setelah Bu Nara pergi, pintu rumah itu menutup perlahan, meninggalkan gema kecil yang menggantung lama di udara. Suara langkahnya di gang perlahan memudar. Namun kata-kata terakhirnya justru terus menggaung dalam kepala Arfan, memukul dadanya berkali-kali sampai terasa perih. Jika kau benar-benar mencintai Alena, maka lindungi adiknya. Arfan berdiri kaku di tengah ruang tamu. Tubuhnya seperti kehilangan tulang. Tangannya menggantung di samping tubuh. Wajahnya tertunduk, napasnya bergerak naik turun cepat namun terputus-putus. Ia merasa seperti seseorang yang dipaksa melihat kembali semua luka lama yang ingin ia kubur. Luka-luka itu muncul satu persatu, seperti bayangan-bayangan yang meminta haknya untuk dilihat ulang. Alena. Nama itu saja sudah cukup membuat dada Arfan terasa sesak. Nama yang menjadi alasan ia masuk penjara. Nama yang melahirkan janji paling berat yang pernah ia buat dalam hidupnya. Ia menjatuhkan diri ke kursi dan menenggelamkan wajahnya di kedua tangannya. Malam itu terasa panas sekaligus dingin. Lampu redup di langit-langit mulai berkedip. Tetapi Arfan tidak mempedulikannya. Kesadarannya penuh dengan suara-suara masa lalu. Ia memejamkan mata. Dan waktu membawanya kembali ke malam itu. Ruang tamu rumah besar keluarga Ardelia pada malam kejadian itu terang oleh lampu kristal. Namun suasananya dipenuhi ketakutan. Alena berlari ke arah pintu, memegang ponselnya erat. Bu, berhenti, tolong berhenti. Suara Alena bergetar, tangisnya pecah. Aku tidak akan biarkan kau menghancurkan keluarga ini. Suara Ibu Naila terdengar tinggi, penuh emosi. Arfan yang saat itu baru datang untuk menjemput Alena, tidak berniat masuk ke rumah. Ia hanya menunggu di pelataran. Namun ketika mendengar teriakan, ia berlari masuk tanpa pikir panjang. Ia melihat Alena didorong keras. Ia melihat Ibu Naila mencoba merebut ponsel. Ia melihat Alena menolak. Dan ia melihat sesuatu yang tidak pernah bisa ia lupakan. Alena terpeleset. Kepalanya terbentur meja. Dar! Dan suara Ibu Naila memekik ketakutan. Van, kumohon, tolong bantu ibu. Aku tidak bermaksud. Arfan membuka mata cepat. Napasnya tercekik.
Tangannya mencengkeram sisi kursi sampai buku jarinya memutih. Ia mengusap wajah, berusaha menghapus kilatan ingatan itu. Tapi malam itu terlalu jelas, terlalu hidup, terlalu nyata untuk dilupakan. Dan kini, semua kembali mengejarnya. Ia menatap foto ibunya di dinding. Wajah itu seolah sedang melihat ke arahnya, memberi kekuatan kecil di antara gelapnya malam. "Bu," suara Arfan pecah. "Aku tidak tahu harus melakukan apa." Hening menjadi satu-satunya teman Arfan malam itu. Ia bangkit perlahan, berjalan ke dapur untuk mengambil segelas air. Gelas itu ia isi, namun ia hanya menatap airnya, tidak sanggup meminumnya. Ia berjalan kembali ke ruang tamu, menyalakan lampu tambahan kecil di meja. Cahaya kuning lembut muncul, membuat ruangan itu sedikit lebih hangat. Tapi hatinya tetap dingin. Arfan memutar kursi ke arah jendela, lalu duduk sambil memandangi gelapnya malam di luar. Angin malam menyusup masuk melalui celah jendela yang retak. Suaranya lembut, tetapi membawa rasa asing yang tidak bisa Arfan jelaskan. Waktu berjalan lambat. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Lalu 10. Lalu 11. Arfan tidak bisa tidur. Ia berjalan ke meja kecil dekat foto ibunya, duduk bersila di bawahnya. Ia meraih bingkai foto dan memeluknya pelan. Tubuhnya bergetar. Ia menatap mata ibunya yang tersenyum lembut dalam foto itu. "Aku tidak tahu lagi apa yang benar," bisik Arfan. Ia menunduk. "Aku melindungi Alena, dan aku kehilangan dia." Air matanya jatuh perlahan di atas bingkai foto. "Ibu, bagaimana jika aku salah lagi?" Arfan menunduk lebih dalam, namun suaranya kini hampir tidak terdengar. "Bagaimana jika aku menyeret Naila dalam bahaya?" Tangis yang ia tahan selama bertahun-tahun akhirnya pecah malam itu. Suara itu lirih, tertekan, namun penuh rasa sakit yang ia sembunyikan selama 3 tahun. Ia memeluk foto itu erat. Hatinya terasa robek. Akhirnya, setelah lama menangis tanpa suara, tubuhnya melemah. Ia jatuh tertidur di lantai, bersandar pada dinding di bawah foto ibunya. Namun tidurnya bukan tidur yang tenang. Mimpi buruk datang bertubi-tubi. Ia melihat Alena lagi. Wajahnya penuh darah. Tangannya meraih ke arahnya, memanggil namanya. "Van, jangan biarkan dia." Suara itu terdengar seperti bisikan dari dalam mimpi, tapi terasa nyata. Arfan terbangun dengan napas tersengal. Ia mengusap keringat di dahinya. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Malam masih panjang, namun tubuhnya terlalu lelah untuk berdiri. Ia meraih gelas air yang masih penuh, meneguk sedikit, lalu kembali bersandar ke dinding. Tapi pikiran Naila tidak mau pergi dari kepalanya. Tatapan tegas Naila. Ketukan pintu Naila. Kata-katanya. Kasihannya pada kakaknya. Ketakutan yang ia sembunyikan. Keberanian yang ia pilih. Dan lamaran yang keluar dari bibirnya tanpa gemetar. "Kau harus menikah denganku." Arfan menggenggam rambutnya. "Aku tidak pantas berada di sisimu," gumamnya pelan. "Aku bukan pria baik, Naila." Ia menatap keluar jendela yang penuh embun. "Aku hanya lelaki yang menanggung dosa orang lain." Namun meski ia menolak dalam hati, ada bagian dari dirinya yang memahami satu hal. Jika ia pergi, jika ia menolak Naila, jika ia membiarkan Naila menghadapi perang sendirian, maka Naila akan hancur. Paman Naila akan menghancurkannya. Ibu Naila akan menjeratnya. Perusahaan akan diambil. Dan kebenaran akan hilang selamanya. Arfan memejamkan mata dan menghela napas panjang. "Alena," gumam Arfan, "jika aku melindungimu dulu, apa yang harus kulakukan sekarang untuk adikmu?" Ketika matahari mulai naik, sinar tipis pagi masuk melalui celah jendela. Arfan bangkit perlahan. Tubuhnya lelah, namun ia berdiri. Ia menatap pintu rumahnya, menunggu sesuatu yang ia tahu pasti akan datang. Dan ketika ketukan pelan terdengar, tok, tok, Arfan menutup mata sekali lagi, menguatkan hati. Kemudian ia membuka pintu. Dan di sana, berdiri Naila, dengan mata yang sembab,
dengan wajah yang lebih letih dari sebelumnya. Namun dengan tatapan yang sama tegasnya seperti kemarin. Dan saat itu, ia tahu, pagi ini, hidupnya akan berubah selamanya. Pagi itu, cahaya lembut matahari merayapi gang sempit yang masih basah oleh embun. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan suara burung bertebaran dari pepohonan di ujung jalan. Namun suasana di dalam rumah Arfan sama sekali tidak mencerminkan ketenangan pagi itu. Arfan berdiri di depan pintu, tubuhnya kaku, sementara Naila berdiri di ambang pintu dengan wajah yang bercampur antara lelah, tegang, dan sesuatu yang menyerupai harapan. Wajah cantik itu tampak sedikit sembab, seolah ia tidak tidur semalam. Namun tatapannya tetap kokoh. "Arfan," ucap Naila pelan. Arfan tidak langsung menjawab. Ia hanya membuka pintu lebih lebar, membiarkan Naila masuk. Naila melangkah perlahan. Ia melihat sekitar, melihat meja kecil yang masih berantakan, melihat kursi tempat Arfan duduk semalaman, dan ia melihat foto kusam di dinding yang tampaknya menjadi satu-satunya hal berharga di rumah itu. "Maaf datang pagi-pagi sekali," ucap Naila sambil menarik napas panjang. Arfan menutup pintu. "Aku memang menunggumu." Naila terdiam. Ada sedikit ketegangan di wajahnya, namun ia mencoba menyembunyikannya. "Aku perlu jawabanmu hari ini," ucap Naila tegas. Arfan berjalan melewati Naila dan duduk perlahan di kursi. Ia meremas kedua tangannya. Ada ketenangan aneh dalam geraknya, namun juga ketakutan besar di dalam matanya. Naila tahu, Arfan sedang berperang dengan dirinya sendiri. "Aku tidak bisa bohong padamu," ucap Arfan. "Semalam adalah malam terberat dalam hidupku." Naila menelan ludah, namun ia tetap berdiri tegak. "Aku tahu ini terlalu berat untukmu, Arfan. Tapi semuanya akan lebih berat jika kita tidak melakukannya bersama." Arfan menatap Naila lama. Sangat lama. Lalu ia menghembuskan napas perlahan. "Aku bermimpi tentang Alena," ucap Arfan pelan. Seolah dia memintaku melakukan sesuatu yang belum selesai. Naila menunduk. Nama itu masih menusuk hatinya seperti duri yang tidak bisa dicabut. "Arfan," suara Naila goyah sedikit. "Tadi malam aku tidak bisa tidur. Aku memikirkan banyak hal. Tentang perusahaan, tentang paman, tentang ibu, tentang kakakku." Ia mengangkat wajah lagi. "Aku memikirkanmu. Bagaimana kau menanggung semua ini sendirian?" Arfan memalingkan wajah. Ia tidak ingin Naila melihat matanya yang memerah. "Aku tahu kau menyembunyikan sesuatu dariku," ucap Naila pelan. "Tapi aku juga tahu kau tidak akan pernah melakukan hal jahat pada kakakku." Arfan mengepalkan tangan. "Aku melindungi dia," kata Arfan. "Itu satu-satunya hal yang aku tahu." Naila mengambil satu langkah mendekat, lalu duduk perlahan di kursi seberangnya. "Dan sekarang, aku ingin kau melindungi dirimu sendiri," ucap Naila. "Dan melindungiku." Keheningan menyelimuti mereka. Hanya suara jam tua yang terdengar pelan di sudut ruangan. "Aku butuhmu, Arfan," ucap Naila lirih. "Dan aku tahu kau juga tahu bahwa hidupmu tidak akan aman jika paman berhasil menguasai perusahaan." Arfan menutup mata. Ia merasakan setiap kata itu seperti tali yang menariknya kembali ke jurang yang sama yang pernah ia lalui. Namun ada sesuatu yang berbeda. Kali ini, ia tidak sendirian. Arfan membuka mata perlahan. "Jika aku masuk ke dalam hidupmu," ucap Arfan, "kau akan kehilangan ketenangan selamanya. Kau akan dikejar. Kau akan diancam. Kau akan berada di tengah badai yang tidak pernah berhenti." Naila tersenyum tipis. Senyum yang tidak bahagia, tapi tulus. "Aku sudah berada dalam badai sejak kakakku meninggal, Arfan. Aku hanya tidak punya seseorang untuk berdiri di sampingku." Kalimat itu menyeberang langsung ke hati Arfan. Ada suara kecil dalam dirinya yang selama ini ia kubur. Suara kecil yang dulu hanya ia biarkan berbicara pada Alena. Kini suara itu menyebut nama Naila. Arfan bangkit perlahan dari kursi. Ia berdiri tegak di depan Naila. "Aku tahu lebih banyak dari yang seharusnya," ucap Arfan.
Aku tahu tentang bukti yang ditemukan Alena. Aku tahu tentang ibumu. Aku tahu tentang pamanmu. Dan aku tahu bagaimana mereka bisa menghancurkanmu. Naila terdiam. Wajahnya membeku. Ia tidak menyangka Arfan akan menyebut hal itu. Van. Arfan mengangkat tangan, menghentikannya. Aku juga tahu bahwa jika aku pergi dari hidupmu hari ini, aku akan menyesal sepanjang hidupku. Naila menatap Arfan. Sorot matanya perlahan berubah. Dari tegang, menjadi sesuatu yang lebih lembut, lebih hangat. Aku tidak ingin kamu menanggung semuanya sendirian, ucap Arfan akhirnya. Bukan lagi. Naila memejamkan mata, dan ketika ia membuka mata kembali, air mata menggenang di sudut matanya. Jadi, suaranya lirih, gemetar. Apa jawabanmu, Arfan? Arfan mendekat. Ia berdiri tepat di depan Naila. Dan dengan suara yang dalam, tenang, namun syarat tekad, ia mengucapkan, "Aku akan menikah denganmu, Naila." Naila menutup mulut dengan tangan. Bahunya bergetar kecil. Ia mengangguk. Meski air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Namun Arfan belum selesai. Tapi, Arfan melanjutkan. Suaranya berubah lebih berat. Kita tidak akan masuk ke dalam pernikahan ini dengan kebohongan. Tidak ada rahasia antara kita. Naila mengangkat wajah, terkejut. Apa maksudmu? Arfan menghela napas panjang. Setelah ini, kita akan pergi ke rumah sakit tempat ibumu dirawat. Naila membeku. Kita akan menemuinya. Kita akan mendengar apa yang sebenarnya terjadi dari mulutnya sendiri. Naila memucat. Van, aku tidak siap mendengar apapun darinya. Arfan menatapnya dalam. Tapi kau harus siap, karena pamanmu sudah bergerak. Bu Nara sudah mengaku. Dan permainan besar ini tidak bisa lagi dimainkan dalam gelap. Naila menggigit bibirnya, menahan tangis. Jika kau ingin kebenaran, lanjut Arfan, maka kita harus menjemputnya. Naila menunduk. Lalu mengangguk pelan. Keputusan itu berat. Namun ia tahu Arfan benar. Arfan meraih jaket lamanya. Naila berdiri, mengusap matanya dengan cepat. Keduanya berjalan menuju pintu. Dan ketika Arfan membuka pintu rumah, cahaya pagi menyambut mereka. Di luar, warga sudah berkumpul lagi, berbisik-bisik melihat Naila kembali datang. Namun kali ini Arfan